Hai Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada, masih di Jungut Batu, masih di Nusa Lembongan. Saya belum bisa pulang sampai dengan tadi malam, ombak besar, tidak ada kapal, dan saya hari ini mestinya pulang, tapi karena beberapa pembatalan penyeberangan, jadi hari ini numpuk. Semua orang pada mau pulang. Yang kemarin-kemarin mau pulang hari ini, jadi menumpuk. Jadi saya masih satu hari di sini, apalagi memang ternyata ada acara leluhur ya saya disuruh tinggal di sini karena leluhur ingin merayakan kemenangan. Merayakan kemenangan, kalian juga patut untuk merayakan kemenangan setelah kalian bersusah payah dihajar tanggal 6, 7, 8. Itu benar-benar kalian itu bertahan, bertahan paling tidak turun ya. Kalian semua tidak turun, itu saya sudah puji Tuhan. Jadi kalian sudah paham artinya dari bertahan, tidak turun, tidak usah naik, tapi bertahan saja sudah lebih dari cukup, sudah lulus gitu loh. Ya itu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang vibrasi. Vibrasi itu seperti aliran. Vibrasi itu seperti kayak aliran listrik. Kalau misalnya secara karena kita kan dimensi sudah bukan manusia biasa, artinya kita sudah mengalami peningkatan spiritual, peningkatan dimensi dari 3 level manusia. Level kita seperti biasa orang normal itu dimensinya di 3. Kita ketemu kembar jiwanya kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kenapa kita harus naik ke dimensi 4? Karena di dimensi 4 adalah Anda bertemu dengan gaibnya Anda. Ini wajib Anda lakukan, wajib Anda ketemu kembar jiwanya. Caranya ada di playlist Twin Flame. Anda harus ketemu kembar jiwanya. Karena Anda yang tiba-tiba ditinggalkan istri, Anda yang tiba-tiba ditinggalkan suami, Anda yang tiba-tiba jatuh cinta dengan pasangan orang, Anda yang tiba-tiba dibenci sedemikian rupa, difitnah sedemikian rupa oleh orang-orang yang Anda percayai, itu ada pengulangan siklus leluhur. Nah, leluhur itu ada di dimensi 5, Anda di dimensi 3. 4-nya ini adalah suwung, 4-nya ini adalah kembar jiwa Anda. Anda bertemu dengan gaibnya Anda, di mana Anda ketemu sejatinya diri Anda sendiri, untuk bisa menggandeng leluhur di 5 dimensi, menaikkan leluhur dengan cahaya suci Tuhan. Karena di dimensi 4, dari 3 ke 4, ya, di dimensi 3 ke 4, Anda berpegangan kepada hanya cahaya Tuhan. Ya, jadi Anda nggak perlu repot-repot pasangan-pasangan yang tiba-tiba suamiku kok kayak kepelet, kayak kesantet, kayak perempuannya main black magic. Tenang aja, kalian bermain cahaya Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua orang yang pasangannya kabur itu kena pelet atau kena santet. Tapi gerakan leluhur di belakang mereka itu diterawang oleh orang-orang pintar, seperti mereka kena pelet, kena santet, kena black magic. Ya, yang bisa mengalahkan black magic itu apa? Siapa? Tuhan. Ya, jadi yang bisa mengalahkan black magic siapa? Tuhan. Bawa ke Tuhan semuanya. Ya, jadi semua kegelisahan Anda, ketidakmengertian Anda ini akan Anda dapatkan jawabannya di belakang kembar jiwa Anda. Pada saat Anda bertemu dengan kembar jiwa Anda akan lihat antara Anda dengan pasangan yang pergi meninggalkan Anda, yang bermasalah dengan Anda itu ada tali atau rantai. Kalau tali biasanya pengulangan siklus, kalau rantai karma. Gitu ya. Jadi itulah pada saat Anda ketemu kembar jiwanya, Anda masuk ke dimensi 4, itulah saat terjadi Anda pemahaman. Nah, pemahaman yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut awakening, kesadaran. Oh, saya sadar ternyata saya punya gaib, saya punya leluhur, leluhur saya bermasalah. Ya, jadi Anda suami istri yang saat ini ditinggalkan oleh pasangan, itu pasangan Anda bertemu dengan suami atau istri mereka di zaman dahulu. Nah, itulah yang orang-orang sebut twin flame, sehingga
suami istri yang ditinggalkan terbaca sebagai karmiknya. Bukan Anda karmiknya, tapi leluhur Anda. Bingung kan? Caranya untuk supaya Anda tidak bingung, Anda ketemu kembar jiwa. Di belakang kembar jiwa ada leluhur Anda yang punya masalah dengan leluhurnya orang ketiganya Anda, atau orang ketiga suami Anda, orang ketiga istri Anda, orang ketiga yang memfitnah Anda. Gitu ya. Jadi dicari. Nah, saya sekali dan setelah Anda bertemu dengan kembar jiwa, Anda akan menaikkan vibrasi hati Anda. Dengan cara apa? Anda tidak berpikir negatif, Anda selalu positif, Anda selalu mengedepankan cahaya Tuhan, mengedepankan perdamaian, mengedepankan energi positif. Negatif buang-buangin. Ya. Nah, itulah saatnya Anda sudah bersih, energi alirannya terasa. Di mana? Di badan. Tiba-tiba Anda merasa tangan Anda kesemutan, tiba-tiba Anda merasa kaki Anda kesemutan. Ya, tiba-tiba ada seperti bergerak-gerak. Tiba-tiba kulit kita terasa gatal. Itu biasanya ada energi-energi yang terblokir. Itu ada energi-energi yang harus alirannya kayak kabelnya itu ketekuk gitu loh. Ya, jadi kayak kabelnya ketekuk. Saya di video kali ini ingin mengajarkan Anda tentang cara mengatasi kesemutan, cara mengatasi kabelnya biar lurus supaya aliran, karena Anda vibrasi naik ya. Anda tidak semua, ini tidak untuk semua. Beberapa orang yang belum ada kesadaran, yang belum masih bundel di energi ke orang pintar, menghukum orang ketiga, itu Anda belum awaken, belum tersadar, belum dapat kesadaran bahwa ini semua berawal dari leluhur. Beberapa orang itu cuma dengar bisikan. Jadi tidak ada bukti suami atau istrinya atau pasangannya berselingkuh, tapi dia yakin. Kenapa? Itu ada bisikan dari leluhur kalian. Leluhur kalian mungkin bermasalah dengan leluhurnya pasangan Anda, sehingga ada bisikan dan Anda percaya, itu Bu Manik pasangan saya selingkuh. Seringkali saya di kartu itu terbaca tidak ada, ini ada energi leluhur. Setelah diketemukan dengan leluhurnya baru, itu, iya itu. Jadi tidak ada. Jadi di sini penyatuan Anda dengan Tuhan, penyatuan Anda dengan cahaya suci Tuhan, itu kuncinya. Itu kuncinya. Nah, pada saat Anda sudah mendapatkan cahaya Tuhan masuk, itu ada alirannya, ada aliran untuk lampu, ya, aliran listrik yang untuk menerangi lampu. Nah, kabelnya ini ketekuk. Kabelnya ini masih bengkok. Anda harus luruskan. Dengan cara gimana? Ini saya kebetulan ada di pantai, ya. Kebetulan ada di pantai dan ada pasir. Jadi Anda ngeground. Jadi Anda tidak harus pasir, ya. Bisa batu di dekat Anda, bisa batu, bisa tanah, ya, bisa Anda rumput. Anda ngeground. Jadi listrik itu kalau alirannya biar nggak kesetrum, itu kita harus injek tanah kan, nggak boleh pakai sandal atau sepatu, ya kan, biar langsung ke bawah, ya kan. Nah, ya, Anda yang sudah belajar energi, ya, ambil nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan peredaran darah Anda ini ketekuk-tekuk, Anda luruskan kabelnya. Anda bayangkan sinar Tuhan itu Anda ngegroundkan, mengalir dari kepala. Ambil nafas, tahan, hembuskan, dari kepala turun, buang ke dasar bumi, buang ke tanah, biar ngeground, biar masuk bumi energinya, ya, biar terserap bumi, ya. Itu pakai pernafasan. Bayangkan Anda menggiring kayak kesemutan toh, kayak ada banyak semut di badan kita, entah di tangan, entah di punggung, entah di pinggang, entah di betis, ya kan, entah di kaki, ya. Itu bayangkan Anda menggiring semut untuk keluar dari badan Anda, kembali ke bumi, semut gitu. Jadi itu
Jadi bersihkan aliran energi yang ngeblok. Nah itu loh, aliran energi yang ngeblok itu Anda harus groundingkan. Bayangkan seperti menggiring semut turun ke pasir. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan Anda groundkan, Anda bukan digedrok-gedrok, bukan kakinya bukan dihentak-hentakan ke bumi, tapi biarkan Anda tenang, mengalir, cengkram bumi, cengkram kakinya tuh seperti ngeremet. Kalau pasir gitu ya, atau tanah atau rumput gitu ya, seperti ngeremet. Nah itu, seperti Anda tuh kayak squeeze ya, kakinya ya, jari kaki Anda meremas pasir, meremas rumput gitu ya. Jadi sambil refleksi. Nah, sambil refleksi otot di kaki Anda. Nah, itu Anda sambil Anda turun semut, turun semut, turun. Jadi Anda seperti menggiring semut keluar dari badan Anda. Ya. Pakai pernafasannya jangan lupa. Oke? Pakai pernafasannya jangan lupa. Ambil nafas, tahan, hembuskan, turun semut, turun. Terus kalau misalnya ada di cakra Anda ya, Anda di tulang ekor sampai kepala, itu Anda kasih sinar ya. Dari tulang ekor Anda naikkan sinarnya di tangan Anda, naikkan, keluarkan semua yang tersumbat. Ambil nafas, tahan, hembuskan, cakra-cakra Anda dari tulang ekor. Ambil nafas, tahan, hembuskan, arahkan ke luar gitu ya. Buang semua energi negatif keluar dari badan Anda. Gitu ya. Itu cara membersihkannya. Cara mengisinya, Anda cahaya Tuhan ambil, masukkan di ubun-ubun Anda. Dari ubun-ubun Anda rasakan turun, cahaya sinar turun sampai ke tulang ekor Anda. Ya. Saya rasa itu silahkan dicoba untuk grounding. Ya. Nggak perlu jauh-jauh ke hutan, ke apa, nggak perlu jauh-jauh. Cukup di pekarangan depan aja Anda ambil tikar, ambil alas duduk. Anda duduk di taman Anda sendiri, di pekarangan yang kecil juga nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Anda nikmati. Nah, bayangkan Anda berada di lautan bebas, di hutan, di mana itu pikiran saja nggak apa-apa, bebaskan, grounding ya gitu. Jadi kenakan aliran ini, aliran vibrasi ya. Vibrasi itu aliran. Vibrasi hati itu mengandung aliran listrik. Nah, kita groundkan ke bumi. Ya, nikmati. Enjoy. Ya. Pernafasan. Kemudian setelah selesai, setelah enakan, setelah kesemutannya sudah hilang, Anda ambil nafas dari 5 elemen. Kalau saya tambahin 6. Cahaya. Ya, jadi 6 elemen. Cahaya, air, angin, api, tanah, sama kakang kawah, adi ari. Ya. Misalnya gini. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Tuhan, saya tarik cahaya positif dari Tuhan. Bayangkan ada cahaya turun dari langit, Anda tarik masuk dalam tubuh Anda. Ambil nafas, tahan, hembuskan dari mulut pelan-pelan. Cahaya. Air, ambil nafas, tahan, hembuskan, ambil positif air dari segala penjuru arah, dari segala sumber yang dari Tuhan saja yang positif. Angin, gitu juga, angin. Ambil nafas, tahan, hembuskan, ambil aliran angin dari segala penjuru arah, dari segala sumber. Ambil nafas, tahan, hembuskan dari mulut pelan-pelan. Air, angin, api, tanah, kakang kawah, adi ari. Nah, setelah itu Anda sudah ngecas energi bumi. Ditutup, jangan lupa ditutup. Energi Anda biar nggak kesedot kanan kiri, ditutup. Tangan Anda yang bersinar, atau minta cahaya dari langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan Anda tutup, bungkus diri Anda dengan cahaya di tanganmu. Bayangkan badanmu kamu lingkari dengan cahaya. Tanganmu ada cahayanya kan?
Lingkari badanmu dengan cahaya Tuhan. Lingkari ibumu, lingkari anakmu, lingkari kendaraanmu, lingkari rumahmu, pekerjaanmu, HP-mu, semua diisi energi positif supaya yang negatif kebanting keluar. Ya, grounding. Grounding Anda harus mulai belajar grounding. Ya, supaya masalah-masalah di dalam badan kita bisa menyatu dengan penyatuan dari bumi dan semesta. Nah, Bapa Angkasa, kita di dimensi tengah-tengah di bawah bumi. Kita penyatuan. Jadi kita kena dari langit kan? Kita kena dari langit, kita di atas bumi. Nah, penyatuan Ibu Bumi, Bapa Angkasa, kita di tengahnya. Pemersatu yin dan yang. Ya. Silahkan dicoba, semoga Anda kesemutannya atau kayak ketusuk-tusuk atau kayak aliran-aliran yang merasa Anda tersiksa, ya, yang bikin Anda nggak bisa tidur, itu segera teratasi. Oh ya, kalau di mata ada seperti kayak kilatan-kilatan, itu karena dimensi kalian sudah berbeda. Anda sudah menembus dimensi moksa, ya. Anda sudah hampir moksa. Anda sudah paham dimensinya leluhur, berarti Anda sudah paham dimensi moksa. Moksanya leluhur ya di dimensi 5. Ya, berarti Anda sudah kayak ibarat kata real kehidupan ini bocor gitu. Jadi kalian bisa menyatu dengan alam gitu ya. Kemudian kalau ada ketusuk ya, seperti ketusuk matanya, kakinya, bayangkan di situ ada paku atau jarum ya. Jadi ambil aja, rasanya apa ini? Ambil nafas, tahan, hembuskan, ambil, buang laut. Di laut ada tong sampah negatif, ambil. Nggak usah nuduh-nuduh, oh saya dikirimin ini, nggak gitu. Karena kadang-kadang badan kita narik energi negatif. Jadi jangan asal menuduh kita dikirimin orang gitu, nggak usah ya. Kita ngeground sendiri aja, kita healer buat diri kita, penyembuh buat diri kita sendiri. Harus diaktifasi, harus disembuhkan ya. Begitu pula kalau jantung nggak enak ya, jantung Anda itu ada kalau jantung merasa nggak enak, itu jantung Anda, bayangkan di jantung Anda itu ada kabut hitam ya. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tangan Anda minta dulu cahaya dari Tuhan. Tangan Anda bersinar dulu ya, minta cahaya dari Tuhan. Semudah itu meminta cahaya dari Tuhan. Bayangkan ada sinar Tuhan turun dari langit di tanganmu ya. Jantung Anda yang merah itu ada hitam-hitamnya. Hancurkan hitam-hitamnya, jadikan debu, buang ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan dari mulut pelan-pelan. Hancurkan dengan cahaya, hancurkan. Dengan cahaya di tanganmu, hancurkan semua energi negatif, buang laut. Pikiran juga gitu. Kalau pikiran tiba-tiba galau, gabut, drop, nggak jelas, di pikiran pasti ada energi negatif. Anda hancurkan dengan cahaya di tanganmu, pikiran, semua keputusasaan, semua galau-galau nggak jelas, hancurkan dengan cahaya di tanganmu, buang laut. Ya, karena tiba-tiba Anda merasa, dunia sempit, nggak ada pertolongan, Tuhan jahat, saya kelamaan nunggu, tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada jawaban, Tuhan nggak sayang sama saya, Itu bisikan setan yang tidak mau Anda naik vibrasinya. Oke? Karena setan suka teman. Nah, temannya adalah manusia. Nah, jangan mau jadi temannya setan. Ya. Sempurnakan energi kalian, naikkan terus vibrasi hati gembira kalian, dan sempurnakan aliran-alirannya dari berbagai macam sumbatan. Ya, pikiran negatif buang laut. Yang terutama lagi, Anda harus menjalankan pola hidup positif. Secara hidup Anda ya bagaimana positif itu? Anda tidak boleh mencuri, Anda tidak boleh berbohong, Anda tidak boleh selingkuh, Anda tidak boleh nyerobot punyanya orang, Anda tidak boleh chat suami atau istrinya orang, karena itu sama dengan perselingkuhan.
Semua yang positif Anda lakukan. Pola makan Anda juga sehatkan, banyak-banyak makan sayur, kurangi yang berdaging-daging ya. Kemudian banyak minum air putih. Air putihnya doakan dulu, ambil nafas, tahan, hembuskan. Tuhan, ini menjadi penetral semua energi yang Engkau berikan kepada saya. Semua energi negatif pergi. Ada air suci. Ini bayangkan ini airnya air suci. Anda kasih sinar dulu. Jangan lupa mainkan sinar. Kasih cahaya di tanganmu itu, kasih di minuman itu. Terus tiupin doa, terus Anda minum. Ya. Oke, yang pernah ke orang pintar, Anda bersihkan energi Anda supaya apa? Saya tidak mengatakan semua orang pintar memakai energi buruk, tidak. Tapi saya lebih senang kalian memakai energi Anda sendiri sehingga tidak benturan. Ya, oke. Selamat dicoba. Semoga Anda sehat. Semoga vibrasi Anda semakin naik. Manik di sini dari Mistik Mustika. Berdoa yang terbaik buat kawanku semua. Sampai jumpa.